Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir lelang. Sudut mulut Xiao yang sedikit melengkung saat dia mengamati Gold Silver Breakers melambaikan lengan baju mereka dan mengirim seseorang terbang. Taktik kedua orang tua ini memang tidak tahu malu. Namun, karena pihak lain sudah melunakkan pendirian mereka, dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dalam kesempatan seperti ini. Lelang adalah hal terpenting hari ini. Menggunakan masalah ini, dia sudah mencapai efek jera yang dia inginkan dengan sempurna. Setelah ini, sepertinya tidak akan ada orang bodoh buta yang datang dan mencari masalah. Karena kalian berdua tidak keberatan dengan gerbang Xiao, kami yang mengambil alih kota Feng, bisakah kalian berdua duduk? Lelang akan segera dimulai. Xiao yang tersenyum dan berbicara. Wajah emas perak bersaudara sedikit mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka telah membuang wajah mereka hari ini. Namun, tidak ada pilihan lain, mereka mendesah di dalam hati mereka. Mereka berdua menatap Medusa yang dingin seperti es di samping Xiao Yan dengan ketakutan. Baru kemudian mereka tersenyum dan duduk di kursi mereka. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Tolong jangan salahkan kami. Acara utama hari ini, lelang pil obat, akan diadakan selanjutnya. Tatapan Xiao Yan beralih dari Gold Silver bersaudara saat dia tersenyum pada banyak orang di aula lelang dan tertawa. Area di bawah panggung terdiam sesaat setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gelombang kesepakatan mulai segera terlihat. Setelah adegan sebelumnya, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kekuatan yang dimiliki gerbang Xiao ini adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Makanya, tidak ada yang berani buka mulut untuk memprovokasi mereka. Alih-alih, berbagai suara yang menjilat sepatu dan setuju mulai berulang kali muncul. Ada cukup banyak orang di wilayah sudut hitam yang mengikuti arah angin bertiup. Di tengah kesepakatan dan menjilat sepatu yang terdengar dari segala arah, Xiao Yan menoleh ke Xiao Li yang juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menyerahkan masalah ini setelah ini kepada saudara kedua. Lelang kemungkinan akan dapat berjalan dengan lancar hari ini." Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Bahkan saudara emas perak dilecehkan meskipun kekuatan mereka. Siapa lagi yang berani membuat masalah? Xiao Yan akhirnya membuka langkahnya dan berjalan menuju ke belakang panggung setelah melihat Xiao Li menganggukkan kepalanya. Medusa mengikuti di belakangnya seperti bayangan sebelum menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Li menyuruh Xiao Yan dan Medusa pergi dengan matanya. Setelah itu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sepasang pelayan wanita membawa nampan perak naik ke atas panggung dalam beberapa bagian. Botol giok kecil di piring perak sangat menarik perhatian. Selanjutnya, pil obat pertama di pelelangan kami. Xiao Yan duduk diam di ruang belakang panggung. Dia memegang cangkir teh hangat dan sesekali menyesapnya. Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar pelelangan berapi-api yang dikirim dari tempat pelelangan. Sepertinya pil obat itu telah memperoleh efek yang cukup bagus. Terima kasih banyak untuk ini. Xiao Yan memegang cangkir teh saat dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut berbicara kepada Medusa yang berwajah dingin. Medusa masih mempertahankan wajah cantiknya yang dingin di hadapan terima kasih Xiao Yan. Pinggangnya yang halus memperlihatkan lengkungan anggun yang dipenuhi dengan daya pikat di bawah gaunnya, menyebabkan seseorang tanpa sadar memiliki dorongan untuk memeluk dan bermain dengannya. Pada saat ini, emosi Medusa sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikannya ketika Xiao Yan meminta sedikit bantuan padanya. Namun, ketika dia melihat kesungguhan dan harapan di wajah muda pihak lain, semacam emosi yang tidak biasa diam-diam merembes keluar dari dalam jiwanya,
menyebabkan dia menelan penolakan yang telah mencapai mulutnya. Meskipun dia tahu bahwa jenis emosi yang tidak biasa ini pasti karena penggabungannya dengan roh, Heaven Swallowing Python, pengaruh merayap semacam ini juga menyebabkan dia menjadi sangat frustrasi. Di satu sisi, dia sangat ingin menampar dan membunuh orang yang berani melanggarnya. Di sisi lain, pengaruh jauh di dalam jiwanya menciptakan keinginan tanpa sadar untuk berlama-lama di samping orang ini. Dua emosi yang saling bertentangan ini menyebabkan Ratu Medusa, yang terkenal suka membunuh, berjuang dan ragu berulang kali. Jangan terus memberikan wajah dingin. Saya tahu bahwa alasan Anda menyetujui permintaan saya sebagian karena pengaruh roh Heaven Swallowing Python. Oleh karena itu, saya tidak akan merasakan harapan yang indah dan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki emosi khusus terhadap saya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit saat melihat wajah sedingin es Medusa. Medusa mengangkat alisnya, tapi tetap diam. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja dan mengusap kepalanya. Dia segera berbicara dengan agak canggung, sebenarnya, tidak banyak dendam dan kebencian di antara kita, kan? Saat itu, di bawah tanah, batuk, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua masalah itu disebabkan oleh Fallen Heart Flame, sialan itu. Dulu, jika kamu tidak membawa Heaven Swallowing Python, yang aku telah berevolusi setelah aku berhasil berevolusi, secara alami aku tidak akan terlibat denganmu. Terlebih lagi, jika saya diberi waktu yang cukup, saya pasti bisa bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, cepat atau lambat. Awalnya lahir karena evolusi saya. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kita berdua adalah satu. Alis Medusa langsung menjadi vertikal saat mendengar bahwa Xiao yang sebenarnya ingin mengesampingkan semua tanggung jawabnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara, jika kamu tidak membawa Heaven Swallowing Python bersamamu, semua masalah yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Aku juga tidak akan dibawa ke bawah tanah olehmu. Sekarang kamu masih berani memberitahuku bahwa kita tidak memiliki banyak dendam satu sama lain. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi. Dia membenturkan kepalanya yang agak sakit dan berkata, saat itu, saya tidak menyadari bahwa Heaven Swallowing Python adalah sesuatu yang telah Anda ubah. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa Heaven Swallowing Python dan Anda adalah salah satunya. Apakah saya mengabaikan anak kecil itu bahkan sedikit? Anda terus mengatakan bahwa saya memperlakukan anak kecil itu seperti hewan peliharaan saat saya membesarkannya. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan Anda sebagai seorang ratu kehilangan muka. Namun, surga dapat menyaksikan bahwa saya biasanya menyediakannya seperti leluhur kecil saya. Aku bahkan membiarkannya meminum Amethyst Lionbeard Essence seperti air. Itu adalah sesuatu yang bahkan saya enggan untuk mengkonsumsinya. Bukankah ini pengobatan yang baik? Xiao Yan dengan keras menyatakan dirinya tidak bersalah. Medusa terkejut saat mendengar jawaban Xiao Yan seperti ini yang menunjukkan bahwa dia telah dianiaya. Dia tidak menyadari apakah Xiao Yan menyediakan Heaven Swallowing Python seperti leluhur kecil di dalam hatinya. Namun, dia memang sering memberikan Amethyst Lionbeard Essence yang berharga ke Heaven Swallowing Python untuk dikonsumsi. Ini adalah sesuatu yang sangat dia sadari. Wajah Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh mulai sedikit meleleh saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bersukacita di dalam hatinya setelah menemukan adegan ini, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat wajahnya sekali lagi menjadi dingin. Dia dengan dingin berbicara, bahkan jika saya bisa berhenti peduli tentang masalah itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk hal tidak tahu malu yang Anda lakukan terhadap saya saat saya masih dalam kondisi lemah. Menurut aturan ras ular orang kita, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau,
kita harus mengambil kembali kepala manusia dari orang yang melanggar kita. Setelah itu, kita harus membuangnya ke kolam suci klan kita dan membiarkannya terkikis. Wajah Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia tiba-tiba merasakan lehernya menjadi dingin. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk mengembalikan kepalanya untuk menyelesaikan ini? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia tidak bisa menahan dorongan untuk berteriak bahwa dia tidak bersalah. Ketika dia berada di bawah tanah, alasannya sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan yang terbentuk dari Fallen Heart Flame. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengingat masalah tersebut setelah semuanya terjadi. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit perasaan dalam situasi seperti itu. Harus diketahui bahwa itu adalah pertama kalinya baginya. Anda harus memperbaiki pil pemulihan jiwa setelah kesepakatan kita selesai. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Medusa benar-benar mengabaikan wajah kaku Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Selain itu, Anda bisa melupakan mencoba menunda masalah ini. Saat kesepakatan 1 tahun tiba, akhir cerita Anda juga tidak akan ada gunanya jika saya tidak dapat melihat pil obat. Tubuh Medusa bergetar begitu kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan menghilang dari kursi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat sosok Medusa yang menghilang. Memang tidak mudah menipu wanita ini. Dari kelihatannya, dia hanya bisa memperlambat. Untungnya, masih ada waktu yang cukup lama sampai kesepakatan itu selesai. Dia masih bisa mencoba memikirkan cara untuk mengubah perasaan wanita terhadapnya menjadi lebih baik. Benar-benar pusing. Jari Xiao Yan mengusap pelipisnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang tidak dapat memikirkan solusi apapun, hanya bisa mengangkat kepalanya dan meratap. Lelang berlanjut hampir sepanjang hari sebelum berakhir sempurna tepat saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Keuntungan dari lelang ini mungkin adalah sesuatu yang telah diantisipasi Xiao Li dan Xiao Yan, tetapi mereka masih merasakan kegembiraan ketika mendengar bawahan mereka melaporkan keuntungan tersebut. Dengan jumlah uang ini, Xiao Yan tidak hanya dapat memperoleh semua bahan obat yang diperlukan yang dia butuhkan, tetapi kelebihannya juga akan memungkinkan Gerbang Xiao mengumpulkan ahli secara luas. Tentu saja, karena Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan 3 faksi besar yang telah berusaha keras untuk lelang kali ini, Xiao Yan tidak bertindak pelit. Sebaliknya, dia mengambil sejumlah besar uang dari pendapatannya dan membaginya secara merata di antara 3 faksi. Ketika dia melihat ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa hasil dari pemberian sejumlah uang ini tercapai. Tidak mungkin hanya mengandalkan tongkat besar jika seseorang ingin orang lain tunduk. Oleh karena itu, pelelangan yang sukses kali ini tidak hanya memungkinkan Gerbang Xiao menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memungkinkan kota Feng yang menjadi sedikit suram setelah pembubaran Aliansi Hitam untuk sekali lagi kembali popularitasnya di puncaknya. Apalagi, itu bahkan melebihi puncak ini sedikit. Poin ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Xiao Li. Xiao Li mengutus anak buahnya untuk membeli semua bahan obat mahal yang dia pesan dari semua tempat dengan kecepatan secepat mungkin sehari setelah lelang berakhir. Kegembiraan di wajah Xiao Yan tidak sedikit pun tersembunyi saat dia menerima ramuan obat yang telah disimpan dalam kondisi baik dari tangan Xiao Li. Dia mengerti bahwa dengan ramuan obat ini, hari di mana Yao Lao akan bangun kembali tidaklah jauh. Begitu Yao Lao terbangun, hari di mana dia kembali ke Kekaisaran Majia juga tidak jauh dari itu. Semua dendam akan berakhir saat itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.